Dengar sabda. Hanya Engkau pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam lingkar yang tergambar kasih-Mu. Sekali lagi teman-teman, Bapak dan Ibu, kita menghayati pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam lingkar yang tergambar kasih-Mu. Tinggal dalam lingkar yang tergambar kasih-Mu. Tinggal dalam lingkar yang tergambar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu saat ini untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan, karena kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami merindukan Engkau berfirman bagi kami Tuhan, sehingga jalan hidup kami menjadi jalan yang Tuhan kehendaki, jalan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah hari ini Tuhan, Engkau Tuhan menjamah kami, Engkau Tuhan menolong kami di dalam kami mendengarkan akan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran, biarlah pengurapan Tuhan terjadi, sehingga setiap perkataan mulut bibir hamba-Mu Tuhan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Engkaulah benteng perisai bagi kami di tempat ini, sehingga tidak ada satu kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dasar firman Tuhan hari ini ya kita melihat temanya dulu, hormat terhadap perkawinan. Ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Saya membacakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan,
Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kata di situ digarisbawahi bahwa hormat terhadap perkawinan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa menyampaikan bahwa ada hal-hal yang menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Ada hal-hal yang menyebabkan hancurnya perkawinan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, penyebabnya itu saudara-saudara antara lain, yang pertama kurang perhatian atau cuek. Kalau misalnya saudara-saudara istri kurang perhatian kepada suami, atau istri terlalu cuek terhadap pasangannya. Kalau misalnya contohnya pagi-pagi biasanya kesukaan ayah di rumah harus minum kopi, tetapi istri terlalu cuek. Dia tidak mempersiapkan kopi kesukaan sang ayah. Akhirnya sang ayah minum kopi di tetangga lain atau tetangga sebelah. Gitu kan? Katanya kopi tetangga sebelah lebih nikmat daripada kopi istri, karena kopi istri itu kopi cuek. Iya kan? Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu bagi anak-anak muda yang mempersiapkan diri untuk memasuki sebuah rumah tangga, maupun kita yang sudah berumah tangga. Maka di dalam keluarga, saudara-saudara, jangan cuek terhadap pasangan. Harus penuh dengan perhatian. Ada istilahnya saling memperhatikan. Sebab kenapa saudara-saudara, bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Justru itu Tuhan berikan pasangan bagi kita untuk melengkapi setiap kekurangan-kekurangan kita. Maka hal yang pertama yang menyebabkan perkawinan itu hancur adalah karena kurangnya perhatian pasangan, atau istilahnya cuek. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, katakan jangan cuek ya. Bagi yang belum punya pasangan, belajar ya untuk tidak cuek nanti. Silakan. Jangan cuek. Jangan cuek. Yang belum punya pasangan masih malu-malu ya. Masih malu-malu. Ya. Saudara, ini sebuah pembelajaran. Kalau rumah tangga kita tidak inginkan hancur. Hal yang kedua, saudara-saudara, prasangka buruk. Ada istilahnya netting. Negative thinking. Kalau suaminya sudah pakai parfum, aduh, kok kamu wangi banget sih? Kamu kemana? Iya kan? Biasa aja deh. Begitu juga suami. Kalau istrinya lihat udah dandanannya luar biasa, waduh, dia pakai baju seksi, dia bilang, waduh, jangan gombal orang deh. Jadi dikit-dikit berprasangka buruk.
Saudara-saudara, itu salah satu juga penyebab keluarga bisa hancur. Karena masing-masing pasangan berprasangka buruk satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, pelayanan yang kurang maksimal. Sama dengan hal yang pertama tadi, kurang perhatian. Pelayanan yang kurang maksimal dalam keluarga. Istri lebih suka medsos daripada memperhatikan suami atau pasangannya. Sekarang itu yang terjadi, saudara-saudara. Bahkan juga ya, banyak sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang suka main game, ya, game ular, kan? Terus suaminya sudah lapar. Wah, sebentar dulu Pak, ini ularnya sudah gemukin. Sebentar dulu. Iya Pak, tunggu dulu. Pak, sebentar lagi nih Pak, bantu dulu Pak. Iya. Nah, saudara-saudara, pelayanan yang kurang maksimal. Saya tidak hanya berbicara kepada istri ini, tapi kita semua pasangan, baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu salah satu juga penyebab. Dan kemudian sifat yang otoriter. Kalau suaminya berkata A, tidak boleh digugat, harus A. Ini juga salah. Sepertinya pasangan terlalu dikekang, saudara. Itu salah satu hal yang terjadi. Tidak membangun sebuah kepercayaan terhadap pasangan. Sehingga, saudara-saudara, dengan sifat yang otoriter, ini mengakibatkan ya, hubungan itu makin hari makin retak. Masing-masing pasangan sudah mulai mencari yang lain untuk merasa aman, merasa nyaman, merasa diterima, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ini juga hal yang menyebabkan hancurnya sebuah perkawinan karena hubungan jarak-jarak. Karena jarang ketemu dengan pasangannya, dengan istrinya, hanya via telepon saja, hanya suaranya yang didengar, kemudian hanya di video call, ya, hanya ungkapan yang bisa didengar, tapi tidak bisa dirasakan kasih sayang pasangan karena jarak jauh. Masing-masinglah mencari rasa nyaman. Ini juga bisa menyebabkan saudara-saudara hancurnya sebuah perkawinan yang kudus. Kemudian saudara-saudara, masalah ekonomi, uang menjadi orang ketiga juga dalam sebuah rumah tangga. Saudara-saudara, biasanya keluarga itu ya paling tidak sudah mapanlah ekonominya. Maka inilah sebuah kerinduan dari setelah dia lihat ini keluarga kaya, suami laki ini luar biasa, maka dia akan menawarkan nilai-nilai kepribadiannya kepada laki-laki yang sudah mapan. Untuk apa? Supaya masalah ekonominya bisa
tercukupkan. Saudara-saudara, ini juga masalah. Maka perlu di dalam sebuah rumah tangga, bagaimana kita membangun ekonomi keluarga sehingga saudara-saudara ekonomi keluarga kita membaik. Maka hal yang perlu kita lakukan di situ, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita mengolah yang sudah ada, bagaimana kita manage keuangan rumah tangga kita. Ini hal yang sangat terpenting juga di dalam sebuah rumah tangga. Dan kemudian saudara-saudara, konflik yang tidak kunjung selesai. Berhari-hari konflik. Masing-masing pasangan tidak mau bicara. Bahkan kalau misalnya sudah punya pasangan, kalau misalnya tidur, suami menghadap barat, istri menghadap utara, timur, gitu ya. Enggak ada lagi romantisme di dalam keluarga, karena konflik yang ada, masalah yang sepele dijadikan besar. Sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan. Pulanglah ke rumah bapak, pulanglah. Saya tidak butuh kau lagi, saya tidak butuh. Saudara-saudara, maka ada akibat ketika kita mencemarkan pernikahan. Ada akibat ketika kita mencemarkan perkawinan kudus. Saudara-saudara, apa akibatnya? Yang pertama, keluarga akan hancur dan tidak ada kedamaian dalam keluarga. Hancur. Suami bermalas-malasan, ya, tidak tahu lagi bagaimana mencari kebutuhan setiap hari. Apa yang harus dilakukan? Tidak damai. Dan sudah pasti bahwa ketika ada hal-hal tersebut, sudah mulai menjauh di hadapan Tuhan. Tidak mencari Tuhan lagi. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Makin hari makin hancur keluarga. Makanya sebuah akibat daripada tidak menjaganya perkawinan yang kudus atau rumah tangga di hadapan Tuhan. Maka akibat yang berikutnya adalah dibinasakan dengan api. Mari kita melihat Kejadian 38 ayat yang ke-24. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ternyata saudara-saudara, hukuman bagi mereka yang melakukan persundalan pada zaman itu, yaitu perempuan itu dibakar, dibinasakan dengan api. Sangat sadis ya, yang sudah ketahuan bersundal, awas kamu. Ketahuan kamu selingkuh, awas kamu harus dibakar. Kemudian saudara-saudara, akibat itu dirajam dengan batu. Kita lihat kan Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Dibunuh mati. Tapi cara untuk membunuhnya itu sadis, saudara-saudara.
maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus mati dengan cara dirajam dengan batu. Saudara-saudara, ini sebuah hukuman bagi mereka yang mencapai pernikahan. Saudara-saudara, tentu hal ini kita tidak mau terjadi dalam keluarga kita. Amin. Amin. Kita mengharapkan keluarga kita, keluarga yang kudus, keluarga yang suci, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita hormat terhadap perkawinan? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa perkawinan itu adalah rencana Allah bagi manusia. Amin. Amin. Ini bukan rencana kita, tapi ini adalah dirancang oleh Tuhan sendiri bagi manusia. Kita harus tahu dan sadar bahwa perkawinan kita, keluarga kita itu dirancang oleh Tuhan sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dan di dalam ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat 18, kita bisa melihat Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan di dalam pasal 1 ayat yang ke-28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucuklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, ini adalah sebuah rancangan Allah bagi manusia. Dia membentuk satu lembaga yang terhormat. Dia membentuk sebuah lembaga keluarga yang suci. Dan saudara-saudara, kalau kita sudah mengetahui, pasti kita akan menghormati sebuah perkawinan di hadapan Tuhan. Karena ini adalah inisiatif Tuhan bagi manusia. Amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, menikah itu adalah merupakan suatu komitmen seumur hidup. Ketika rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, maka kita masuk di dalam sebuah rumah tangga yang memiliki komitmen seumur hidup untuk sama-sama. Matius 19 ayat 5 sampai ke 6, saudara-saudara. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Terus, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara, ini sebuah peringatan bagi kita supaya kita menjadi pribadi atau keluarga yang menjaga keharmonisan dalam keluarga,
di dalam sebuah komitmen untuk hidup bersama sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Amin. Maka perkawinan itu, pernikahan itu bukan sebuah coba-coba. Oh ya, saya coba dulu 1-2 bulan. Oh, saya coba dulu 1-2 tahun. Kalau tidak cocok ya udah, cari yang lain. No, itu salah. Itu tidak benar, saudara-saudara. Maka hal yang benar adalah ketika kita menjaga sebuah hubungan keluarga itu di dalam satu komitmen bersama sampai akhir hidup. Amin. Amin. Maka saudara-saudara, memang dalam keluarga banyak sekali tantangan cobaan, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti menolong keluarga saudara ketika saudara mengandalkan kita. Kemudian saudara-saudara, hal yang ketiga, bagaimana kita hormat terhadap perkawinan yang kudus. Jadikanlah Kristus yang memimpin keluarga Anda. Jadikan dia sebagai kepala di dalam keluarga saudara dan saya. Ada Tuhan yang memimpin keluarga saudara. Maka jangan mengandalkan uang. Jangan mengandalkan apa yang kau punya di dalam keluarga. No, itu salah. Tetapi hadirkan Kristus yang memimpin sebuah rumah tangga sendiri. Sehingga keluargamu sudah keluarga yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kemudian suami harus mengasihi istri dan istri harus menghormati suami. Ini sebuah kewajiban, ini sebuah perintah yang harus dilakukan oleh keluarga. Suami harus engkau kasih istri. Jangan jadikan dia menjadi pembantu. Istri bukan pembantu, tetapi pelengkap dalam hidup. Amin. Amin. Maka kalau kita menyatakan kasih bagi pasangan kita, saudara-saudara, saya percaya walaupun badai menggoncang keluarga saudara, saudara tetap kokoh. Amin. Karena engkau telah menunjukkan kasih di dalam kehidupan pasangan. Demikian juga seorang istri, kau harus menghargai suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam yang membawa engkau untuk masuk di dalam persekutuan Allah. Hargai. Maka saya percaya ketika terjadi antara mengasihi dan menghormati, maka saudara-saudara bertumbuhlah cinta kasih itu di dalam kehidupan rumah. Kemudian yang berikutnya, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak. Amin. Amin. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak. Ada contoh begini saudara, yang saya masih ingat waktu saya masih di kampung, ya. Dulu guru saya itu luar biasa didikannya. Kalau di sekolah, gurunya pasti ingatkan setiap hari, ya jangan merokok ya, jangan berkelahi ya. Oke, tapi saya selalu lihat karakter gurunya. Gurunya juga merokok, gurunya juga berkelahi dengan sesama guru, tidak jadi contoh. Saya pikir, waduh, ini benar apa salah? Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua menjadi cerminan bagi anak-anak. Saudara-saudara, orang tua berikanlah teladan yang terbaik bagi anak-anak. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bagaimana kita hormat terhadap sebuah perkawinan yang sudah diberkati oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir, ini firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Saudara, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini keluarga Daud luar biasa, saudara. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang memberkati keluarga. Ada satu hal yang Daud minta kepada Tuhan, supaya ia tetap ada di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu yang terhormat bahwa kalau engkau hormat terhadap sebuah perkawinan atau menjadikan keluarga menjadi keluarga yang terbaik, saudara, engkau seisi engkau tetap ada di hadapan Tuhan. Amin. Engkau harus tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri. Kita baca ayat ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa ini akan menjadi dalam keluarga. Responi perkatuhan, saudara-saudara. Mari kita membaca dengan suara yang terbaik dan dengan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah berfirman bagi kami Tuhan. Engkau menginginkan sebuah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang suci di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sendiri yang membentuknya. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang merancangkannya dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, Engkau hadir di dalam rumah tangga kami. Engkau hadir di dalam perkawinan kami Tuhan. Sehingga di dalam keluarga kami hanyalah Engkau sendiri yang kami tinggikan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau ada keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu yang sudah mulai ada hal-hal yang mungkin mulai retak, Tuhan, hamba-Mu berdoa, masuklah ya Tuhan di dalam keluarga mereka, sehingga keluarga mereka keluarga yang bersekutu dengan Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa kegelapan, ada kuasa-kuasa iblis, ada orang-orang yang menghancurkan keluarga umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga yang ada di tempat ini menjadi keluarga yang kokoh, yang bersekutu dengan Tuhan, keluarga yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita mengatakan